Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya, Mas? Selamat malam, Bu. Iya. Saya Muhammad Saleh, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan. Oh, ya, ada apa ya? Kira-kira saya minta waktu Ibu 20 menit, Bu, untuk saya menjelaskan tentang ISPA, Bu. Apakah Ibu bersedia? Sekitar 20 menitan aja ya, Mas ya? Ya, Bu. Oke deh, nggak apa-apa. Ya, ya, silahkan aja, Mas, masuk. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Ya, oke. Saya perkenalkan ulang, Bu. Nama saya Muhammad Saleh, Bu. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan, Bu. Program studi S1 Keperawatan. Saya di sini, Bu, akan menjelaskan sedikit tentang ISPA, Bu. Infeksi saluran pernapasan akut, Bu. Khususnya untuk anak, Bu. Pada anak ya, Mas. Paling lama waktunya, saya minta waktunya 20 menit, 15 menit untuk saya menjelaskan sedikit dan 5 menit terakhir untuk tanya jawab nanti. Oke, boleh. Ibu, ada leaflet, Bu. Bisa Ibu baca dulu. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Tapi terlebih dahulu saya yang menjelaskan tentang ISPA secara garis besar saja. Oke, ya. Ya, kasih. Nanti saya baca-baca dulu ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, nanti saya boleh tanya, Mas ya. Iya, iya boleh, Bu. Siapa tahu nanti bisa jadi ini pengalaman gitu ya, jadi bisa untuk mengatasi kalau ada masalah di rumah, terutama ISPA pada anak. Iya, Bu. ISPA itu infeksi saluran pernapasan akut, Bu. Apa itu ISPA? ISPA adalah infeksi saluran pernapasan akut, merupakan suatu keadaan di mana saluran pernapasan, hidung, faring, dan laring mengalami inflamasi yang menyebabkan terjadinya sumbatan jalan napas dan lebih dikenal dengan batuk pilek. Oke. Oh iya, orang awam bilangnya batuk pilek gitu ya, Mas ya? Ya, betul. Apa penyebabnya? ISPA dapat disebabkan oleh satu virus, yaitu rhinovirus. Yang kedua bakteri Haemophilus influenza, dan yang ketiga faktor individu, yaitu usia, status gizi, imunisasi, suplemen vitamin, dan yang keempat bisa juga karena faktor lingkungan, baik itu kebersihan rumah, lingkungan, kebiasaan keluarga merokok, bisa juga karena polusi, Bu. Oke. Macam-macam gitu. Nah, tanda dan gejala ISPA itu ada bermacam-macam, Bu. Yang pertama demam, yang kedua ada sumbatan di hidung, yang ketiga lendir yang encer sampai membatu di rongga hidung, Bu. Kalau batuk-batuk gitu, Mas? Batuk bisa juga, Bu, karena kan kadang bisa batuk pilek juga, tapi yang lebih sering itu seperti pilek-pilek seperti itu. Oh, ISPA pilek-pilek gitu ya, lebih seringnya. Oke. Ya. Ya, Bang. Komplikasi atau akibat lanjut Nanti, dari sayang. ISPA itu ada banyak juga, Bu. Yang pertama meningitis, lebih dikenal dengan radang otak,
Yang kedua otitis media akut. Otitis itu peradangan pada rongga telinga, Bu. Mastoiditis. Nah, yang keempat ya kemungkinan yang terjelek itu ISPA juga bisa menyebabkan kematian, Bu. Oh, bisa fatal juga ya Mas ya? Ya, betul. ISPA ada 3 jenis, yaitu yang pertama ISPA ringan, yang kedua ISPA sedang, dan yang ketiga ISPA berat. ISPA ringan gejalanya itu batuk pilek, suara parau, dan juga demam, Bu, biasanya. Terus kalau ISPA sedang tuh kadang napasnya cepat, demam, tenggorokan memerah, timbul bercak seperti campak di kulit, Oh, terus bunyi napas seperti mengorok atau mencuit seperti orang asma. Kalau ibu pernah melihat orang dengan asma, kalau kambuh pasti seperti itu, Bu. ya. Itu yang sedang ya Mas ya, Ya, agak-agak itu yang parah sedang. sedikit. Kalau ISPA berat itu memang lebih sering bibir atau kulitnya membiru. Biasanya kalau sudah terjadi seperti itu dia lumayan menyesak, biasa sesak napas. Lubang hidung kembang kempis saat bernapas itu lebih sering anak-anak seperti itu, Bu, karena dia sesak, jadi dia hidungnya kembang kempis karena memang mencari napas. Kesadaran menurun, bunyi napas juga sama seperti tadi, seperti orang asma, bisa mengorok. Terus sela-sela iga itu tertarik sampai ke dalam saat bernapas, karena memang kalau ISPA berat itu ya, bernapasnya memang agak sulit. Dan juga sering itu kalau di kesehatan, kalau sudah di fasilitas kesehatan pasti diperiksa, mungkin nanti detak nadinya cepat, bahkan bisa tidak teraba biasanya. Oh, kalau yang berat gitu Mas ya? Ya, itu kalau yang ISPA berat. Setelah itu, Bu, ada cara penularan ISPA. Penularan ISPA ini biasanya melalui air ludah, darah, bersin, udara. Karena itu penderita penyakit infeksi saluran pernapasan akut diharuskan untuk memakai masker biasanya, Bu. Untuk menghindari penularan lebih lanjut kepada orang lain. Oh, berarti yang udah kena tuh dianjurkan pakai masker untuk pencegahan gitu ya Mas? Ya, betul. Lebih bagusnya pakai masker kalau misalnya memang sudah tahu terkena ISPA, supaya nggak menularkan ke orang lain. Iya. Cara pencegahan ISPA, itu bisa dilakukan sendiri, Bu. Yang pertama, bisa menjaga keadaan gizi, baik itu misalnya bayi diberikan ASI eksklusif. Setelah itu menjaga pola hidup bersih dan sehat, istirahat tidur yang cukup, dan olahraga teratur. Membiasakan cuci tangan teratur menggunakan air dan sabun. Ajarkan juga untuk anak untuk rajin mencuci tangan, Bu. Itu sangat efektif untuk mencegah ISPA dan penyakit infeksi lainnya. Cuci tangan ya. Setelah itu untuk anak-anak melakukan imunisasi yang dapat mencegah ISPA, diantaranya imunisasi influenza, imunisasi DPT, dan imunisasi PCV. Setelah itu cara pencegahan ISPA yang lain bisa dengan menghindari kontak yang terlalu dekat dengan penderita ISPA. Kan kita tidak tahu kan kalau misalnya ada penderita ISPA atau apa, itu bisa menularkan untuk kita.
Setelah itu menghindari menyentuh mulut atau hidung setelah kontak dengan flu. Segera cuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer setelah kontak dengan penderita ISPA. Apabila ada keluarga di rumah yang sakit, bisa gunakan masker supaya tidak menulari anak atau anggota keluarga yang lainnya. Setelah itu untuk di rumah bisa mengupayakan ventilasi yang cukup dalam ruangan atau rumah. Jadi jendelanya gitu ya. jendelanya dibuka seperti biasa. Habis itu ini kalau misalnya sudah ada ada keluarga atau anak yang mengalami ISPA, itu bisa melakukan perawatan biasanya sendiri di rumah oleh ibunya juga. Oh, bisa ya Mas? Ya bisa. Kalau misalnya panas atau demam, ibu sudah bisa menyiapkan obat penurun panas atau bisa juga dengan kompres. Kalau untuk mengatasi batuk, kalau batuk ini lebih disarankan untuk memberikan obat tradisional saja Bu, yang bisa dibuat sendiri, bisa dengan jeruk nipis dicampurkan dengan madu atau kecap. Ramuan ini biasanya bisa diberikan 3 kali sehari, itu untuk anak. Anak kecil boleh ya, pakai itu. Tapi kalau misalnya keluhannya masih berlanjut, disarankan untuk berobat ke fasilitas kesehatan yang terdekat atau dokter praktek. Setelah itu bisa juga memberikan makanan dengan kualitas gizi yang cukup, sedikit-sedikit tapi diulangi lebih sering. Karena kadang biasanya kalau anak-anak dengan ISPA ini biasanya ya dia biasanya nggak nafsu makan gitu, kurang nafsu makan, bisa juga sampai muntah Bu. Oh, jadi nggak apa-apa ya dikasih sedikit-sedikit gitu ya, yang penting ada masuk gitulah ya, betul. Setelah itu untuk minuman itu lebih sering berikan air putih untuk anak yang hangat ya Mas. boleh hangat, air putih, buah juga bisa untuk menambah cairan bagi anak. Takutnya nanti kalau anak-anak kan biasanya bisa kekurangan cairan. Ya Bu, kalau tidak keberatan Bu, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan tentang ISPA Bu. Tentang ISPA, baik itu apa itu ISPA, habis itu tanda dan gejala, habis itu jenis-jenis ISPA, dan juga cara perawatan ISPA Bu. Jika ibu tidak keberatan, saya ingin memberikan pertanyaan untuk agar saya bisa tahu apakah penjelasan yang saya berikan tadi, apakah ibu dapat menangkap dengan baik. Saya mulai yang pertama ya Bu ya. Saya ingin ibu menjelaskan apa itu ISPA Bu. Apakah ibu bisa mengulang apa yang dimaksud dengan ISPA seperti yang saya jelaskan awal tadi Bu. ISPA ya. Saya nangkapnya cuman ini aja, yang garis besarnya aja sih Mas ya, nggak apa-apa ya. Iya, tidak apa-apa Kalau Bu. yang dari saya tangkap itu sih, kalau ISPA tuh infeksi saluran pernapasan ya, yang akut. Ya. Itu biasanya kayak ada radang di hidung gitu ya, penyumbatan, terus kayak kalau kita biasa orang awam kenalnya itu kayak batuk pilek gitu ya, kalau ISPA akut gitu ya. Ya betul Bu. ISPA itu infeksi saluran pernapasan akut seperti yang Ibu jelaskan tadi. Lebih sering dikenal dengan batuk pilek. Yang pertanyaan kedua, saya minta Ibu untuk menjelaskan apa saja penyebab dari ISPA Bu. Itu kan ada
apa namanya, ada macam-macam tadi yang saya jelaskan. Apakah Ibu bisa mengulang apa itu penyebab ISPA, Bu? Oh, penyebab ISPA ya, bisa gara-gara virus, bakteri ya maksudnya. Terus bisa juga karena faktor individunya apa ya, itu ya, ada yang sudah dapat imunisasi gitu, status gizinya ya, sama faktor lingkungan kayaknya juga ngaruh lah tadi Mas. Iya. Misalnya kebersihan rumah, orang-orang yang sekitarnya yang merokok atau tidak, itu bisa mempengaruhi ISPA juga ya. Iya, betul, Bu. Benar sekali, Bu. Bu sangat sangat jelas, Bu, untuk menjelaskan tentang penyebab ISPA tadi, Bu. Setelah itu saya ingin bertanya dengan Ibu, tanda dan gejala ISPA itu apa saja, Bu? Ada gejalanya macam-macam ya Mas, yang bisa demam gitu ya, bisa juga ya, bisa juga hidung tersumbat, terus ada lendir kayak pilek gitu ya. Biasanya tandanya yang paling sering. Betul, Bu. Bu, saya minta Ibu juga, Bu, menyebutkan ISPA itu ada berapa macam, bisa Ibu jelaskan jenis-jenis ISPA, Bu? Ada berapa ya? 2 atau 3? 3 ya? Ya, betul, 3, Bu. Ada yang ringan tuh kayak contohnya kayak batuk pilek biasa. Terus ada juga yang sedang. Kalau sedang itu kayaknya ada demamnya ya. Ada demamnya, terus kayak ada suara mendengkur gitu ya. Dia agak sesak gitu. Terus kalau misalnya di yang berat, gejala yang berat, ISPA yang berat itu biasanya kulit sama bibirnya bisa membiru gitu, sangat sesak ya. Terus hidungnya, kalau anak-anak tuh biasanya lebih kelihatan sih kembang kempis hidungnya, lebih susah bernapas gitu ya kalau yang berat kayaknya. Betul, Bu. Dan yang terakhir, Bu, saya ingin Ibu menjelaskan bagaimana cara perawatan ISPA, Bu, baik itu di rumah. Bisa Ibu jelaskan ulang, Bu? Perawatan ISPA ya, kalau untuk di rumah, tadi kalau misalnya ada demam, kita kompres biasa bisa kan Mas ya? Ya, betul. Kompres biasa atau kasih obat penurun panas ya untuk anak-anak. Betul. Terus juga dikasih ini ya, kayak air jeruk nipis tuh boleh ya, campur madu atau kecap gitu ya. Kalau batuk, Kalau ada batuknya. Terus kalau misalnya ini dikasih air minum ya, air putih yang banyak ya, supaya dia nggak dehidrasi gitu. Terus tetap kasih makanan yang bergizi, walaupun biasanya anak kecil kan susah makan ya, apalagi kalau lagi sakit. Gak apa-apa, kita tetap kasih walaupun sedikit gitu ya, tapi betul. Sering jadi dia nggak dehidrasi, biar cepet sehat. Dari secara keseluruhan, Bu, yang apa yang sudah saya jelaskan tadi, semuanya bisa Ibu jelaskan ulang. Mudah-mudahan apa yang menjadi informasi yang saya berikan bisa bermanfaat, Bu. Terima kasih juga atas waktunya. Iya Mas, sama-sama. Terima kasih juga atas informasinya. Ini bermanfaat juga untuk saya di rumah ya gitu ya, apalagi anak kecil ini. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya permisi. Iya. Bu, ya. Selamat malam, Bu. Iya, selamat malam. Makasih Om.